Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ikhwan rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya menyapa Anda sekalian. Ikhwan rahimakumullah, silih berganti masalah-masalah menimpa negeri kita yang tercinta ini. Mulai dari masalah-masalah yang sifatnya itu alam, sampai kepada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Kita melihat bagaimana bangsa kita ditimpa satu persatu, mulai dari bencana alam, mulai dari tanah longsor, mulai dari banjir yang tidak ada henti-hentinya, gempa bumi dan lain sebagainya, dan pandemi yang sampai detik sekarang ini belum sampai terselesaikan. Kemudian hal-hal yang lain yang memang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri, bagaimana kita melihat bangsa kita ini sekarang sudah gampang termakan fitnah. Bangsa kita ini seperti diadu domba dengan hal-hal yang sebetulnya sangat bisa untuk diselesaikan. Kita lihat bagaimana bangsa kita ini, sekarang ini kita melihat mereka diadu domba. Bagaimana kita melihat bangsa kita ini antara masyarakat dengan masyarakatnya konflik. Kita melihat bagaimana antara masyarakat dengan aparatnya juga konflik. Juga kita melihat bagaimana bangsa kita ini, kita melihat sekarang ada juga beberapa dari saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, mereka ingin melepaskan diri dari NKRI kita yang tercinta ini. Dengan mereka menjadi separatis, mereka melawan kepada pemerintahan. Sungguh ini sebuah dilematis sekali. Banyak hal-hal yang perlu untuk kita selesaikan. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, masalah-masalah yang menimpa bangsa kita ini memang tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan satu aspek saja. Tidak hanya bisa kita menitik beratkan hanya kepada satu institusi saja, tidak. Ini kompleks masalahnya bangsa kita ini. Harus kita ini saling sinergi. Harus kita ini saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Antara aparat dan masyarakat. Antara ulama dan umara. Ini harus bersinergi, harus menyatu. Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan. Bagaimana kita melihat di Pancasila kita, di urutan ketiga, persatuan Indonesia, itu sekarang lagi kronis. Bukan persatuan, perpecah belahan sekarang. Gampang sekali orang itu untuk saling menuduh, saling menfitnah dan lain sebagainya. Ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan singkat ini, Al-Faqir, mari ya, ayo kita yang beragama Islam ini, ayo kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Sunnah. Ayo kita taubatun nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai masyarakat yang beragama, dan juga kepada ikhwani yang lain yang non-Islam juga demikian. Ayo mari kita bersatu. Ayo mari kita jangan sampai kita dipecah belahkan oleh sekelompok manusia, oknum tertentu yang ingin memecah belahkan bangsa kita ini, yang ingin mengadu domba antara umat Islam dengan umat yang lain. Ayo masyarakatku, ayo bangsaku, ayo kita bersatu. Itu himbauan saya pertama. Yang kedua, juga kepada para pejabatnya, para aparatnya, ayolah, jangan Anda sebagai yang memegang kekuasaan, Anda yang sekarang ini
duduk di kekuasaan, jangan semena-mena kepada rakyat. Anda diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu jabatan. Bagaimana jabatan yang Allah berikan kepada Anda untuk bisa Anda jadikan alat ya, untuk dapat bagaimana mengayomi rakyat Anda. Jangan semena-mena. Jangan seenaknya. Baik itu dalam tutur kata, baik itu dalam perbuatan. Karena Anda adalah pejabat publik. Apapun yang Anda bicarakan, apapun yang Anda kerjakan, itu menjadi sorotan masyarakat, menjadi contoh masyarakat. Jadi sebagai pejabat publik, Al-Fakir ya, menghimbau, tolonglah jaga sikap Anda, beradablah, dan juga ketika berbicara, jagalah, kontrol bicara Anda. Jangan sampai ketika Anda berbicara, ketika Anda mengeluarkan satu statement Anda, bicara Anda menjadi satu konflik, menjadi satu hal yang akhirnya memecah belah umat. Pilihlah kata-kata yang bijak, pilihlah kata-kata yang indah untuk Anda ungkapkan kepada masyarakat Anda. Sebagai pejabat publik, jaga itu semua. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi Muhammad SAW, falyaqul khairan. Ayo, berkata-katalah yang benar, berkata-katalah yang sejuk, berkata-katalah dengan kata-kata yang bijak, berkata-katalah dengan kata-kata yang memberikan solusi, yang memberikan jalan keluar. Bukan malah berkata-kata dengan perkataan yang menimbulkan fitnah dan sebagainya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau Anda tidak bisa berkata-kata seperti yang diperintahkan oleh Nabi, yang dianjurkan oleh agama, lebih baik diam. Atau lebih baik bersikap dengan sikap yang lainnya lah, yang akhirnya tidak menimbulkan gaduh di mana-mana. Sebagaimana yang kita lihat, ikhwan rahimakumullah, sekarang ini dalam beberapa hari ini kita dipermasalahkan, disibukkan dengan sesuatu yang sebetulnya bukan level Anda untuk berbicara seperti itu. Ya. Masalah yang berkaitan dengan adzan, toa yang mengganggu ini, yang mengganggu umat. Ini sebetulnya perkara-perkara yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan hal yang baik. Ya, kebijakan yang Anda ungkapkan tentang masalah adzan ini sebetulnya hal-hal yang tidak perlu, apalagi sampai ada daripada kata-kata Anda mengatakan bahwa adzan ini Anda samakan dengan hewan, sesuatu yang tidak pantas untuk disamakan dan lain sebagainya. Nah inilah kegaduhan seperti inilah yang bisa menyebabkan umat ini berpecah belah. Kami sebagai rakyat yang cinta kepada negara, apapun kebijakan Anda sebagai pemerintah, kami siap untuk taat, kami siap untuk mendengar. Ya, tapi kalau kebijakan yang Anda lakukan sudah campur baur, ya, yang bukan kapasitas Anda untuk seperti itu, maka kami sebagai rakyat sangat sedih akan hal itu. Silakan kalau Anda ingin mengatur bagaimana baiknya, silakan, kita menerima. Tapi kalau Anda sampai masuk ke intren satu agama lah, katakanlah agama Islam, ikut campur di dalamnya. Saya katakan lagi, masalah yang sekarang lagi fenomena di mana-mana, yaitu masalah adzan dan lain sebagainya. Seakan-akan adzan ini mengganggu, sehingga ketika ini ribut, ketika rakyat ribut dan lain sebagainya, seakan-akan menutupi perkara-perkara yang lebih penting yang lainnya. Perkara-perkara yang umat ini sekarang lagi menjerit, ya, sembako yang naik, hal-hal yang tidak terpecahkan, seakan-akan menutupi itu semua, sehingga kita dialihkan ke hal-hal yang seperti ini. Ya. Saya menunggu kebijakan Anda, tapi selama kebijakan Anda itu
sejuk, selama kebijakan Anda tidak sampai memecah belah umat, saya siap mendukung apa yang Anda lakukan sebagai pemegang jabatan. Kalaupun Anda ingin campur tangan ya ke dalam satu agama, ya, kalau hanya sekedar ingin menertibkan, ingin mengatur supaya bagaimana saling enak antara satu dengan yang lain, kami siap. Tapi kalau sampai apa yang Anda lakukan, apa yang Anda perintahkan seperti itu, ini sungguh sangat ironis. Apalagi Anda sebagai orang beragama Islam tidak pantas untuk berkata-kata seperti itu. Ingat, apapun kebijakan Anda harus dilandaskan dengan ingin supaya umat ini tidak berpecah belah. Ya, jangan sampai kebijakan Anda yang Anda lakukan atas kebencian kepada agama Islam. Kalau itu niat Anda, kalau itu tujuan Anda, ingat, akan hancur Anda. Kita semua ini akan kembali kepada Allah. Kita semua ini, segala perbuatan kita ini semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi bertobatlah kepada Allah, jagalah sikap. Kita ingin NKRI kita ini seperti dulu lagi. Kita ingin antar kita sesama umat, antar kita dengan sesama berbangsa dan bertanah air itu sejuk dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, ayo kita jaga negeri kita jaga negara kita. Juga kepada para pejabat publik, saya himbau juga, jaga sikap Anda, jaga bicara Anda, sehingga kita dapat hidup bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.